Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih diberi lagi kesempatan oleh Allah, umur kita, kesehatan kita, semangat kita dan sebagainya, sehingga pada awal kehidupan malam hari ini kita bisa menambah lagi sanggup kita untuk menghadap Allah, menambah lagi pundi-pundi amal soleh kita laksanakan salah satu kewajiban kita sekaligus kebutuhan kita, salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita tambah lagi dengan kewajiban kita yaitu saling tawasul haq tawasul sabr, menuntut ilmu insyaallah sampai isya. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Sehat sedaya napa sedaya sehat nggih sama saja. Kita doakan bagi saudara kerabat tetangga kita yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, dan bagi kita doakan saudara kerabat jamaah kita yang sudah mendahului kita doakan semoga diampuni dosanya oleh Allah, dikelompokkan ke dalam kelompok hamba orang-orang yang beriman kepada Allah. Insyaallah ini cukup, tidak cukup, harus tuntas hari ini. Ini sudah pertemuan keempat tentang amalan-amalan yang akan sampai kepada jenazah. Kok melenger nih? Layarnya panggah air, tidak ubah-ubah. Jadi sudah ini yang keempat. Ya, cukup, ya harus dicukup nih, karena masih banyak yang ingin saya sampaikan. Kita review sebentar dari yang pertama kemarin, yaitu doa orang muslim yang masih hidup terhadap orang sudah meninggal itu doanya. Kemudian yang kedua sedekah jariyah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat, yang keempat doa anak soleh terhadap orang tuanya yang sudah meninggal, yang kelima anak soleh yang berbuat amal soleh, yang keenam anak soleh yang bersedekah mengatasnamakan orang tuanya yang sudah meninggal, yang ketujuh kemarin mushaf Al-Quran yang diwariskannya, yang kedelapan nah ini proyek kita yaitu masjid yang dibangun semasa hidupnya, nah itu ada di depan itu. Yang kesembilan rumah yang ia bangun untuk Ibnu Sabil, orang jumpo, pondok dan sebagainya. Yang 10 sungai yang ia alirkan untuk orang lain. Yang 11 sedekah yang ia keluarkan dari harta miliknya di masa sehat dan masa hidupnya. Yang ke-12 membuat sumur untuk kepentingan umum. Yang ke-13 menanam pohon atau buah yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Yang ke-14 berjaga-jaga di perbatasan. Masih 1, 2, 3, 4 saja nutut waktu nih 4 lagi niki ada 18 amalan-amalan yang akan sampai kepada orang ketika orang itu sudah meninggal dunia. Baik, kita lanjutkan yang ke-15 yaitu pelopor kebaikan, pelopor amal soleh dan diikuti oleh orang lain. Namun ingat, ini harus dipahami bahwasanya yang dia pelopor itu memang ada tuntunannya. Disunnahkan, contoh, ini contoh yang saya alami. Pengajian Al-Asr, pengajian Al-Asr itu sudah kan yang 1700 sekian ahad. Atau sudah tahun 80 sekian ya, tahun 80 sekian sudah dibentuk sampai hari ini masih ada. Yang pertama kali mendirikan itu adalah Bapak Yasin mertuanya Ustadz Anang Wirawan, ketua PCM Gandusari niku yang narik saya ke sana. Beliau sudah meninggal, digantikan berikutnya siapa? Meninggal, kemudian diganti lagi Pak Yasin, meninggal lagi,
digantikan Pak Akur, belum meninggal. Kemudian terakhir digantikan Mas Dedi polisi. Polisi. Saya megang 6 tahun. Nah itu, beliau yang pendiri pertama kali pengajian. Pengajian ini sesuatu yang disyariatkan. Kan pertama kali. Nah, beliau yang sudah meninggal dunia itu sampai hari ini beliau dapatkan pahala setiap ada pengajian al-asr. Rabu sekarang ini ada yang membentuk sampai hari ini berlaku, orangnya masih dapat terus. Ahad pagi dan semua jenis pengajian itu ketika itu dibentuk pertama kali, kemudian diikuti terus berlangsung, orang itu hidup maupun mati dia dapat panen pahala terus. Ini ada beberapa dalil, diantaranya lupa gawa kaca mudah-mudahan ketok. Satu diantara dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi dan Musnad Imam Ahmad. Anil Mundhir bin Jabir an abihi qol, dari Mundhir bin Jabir dari bapaknya qol berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan. Nah ini yang ini, barang siapa yang mempelopori, mengawali menjadi perintis yang dhisik dhewe mengadakan sunnah, tentu yang baik, bukan sunnah yang salah. Fa umila biha kana lahu ajruha wa mislu ajri man amila biha. Maka orang itu akan mendapatkan pahala sekaligus pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Ya, semakin banyak, ya semakin akeh. La yang kusumin ajrihim syai'a, dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang-orang tersebut. Taruhlah pengajian al-asr tadi diikuti 50 orang. Masing-masing orang masing-masing dapat pahala. Dan pelopornya dapat pahala. Yang pertama kali mengadakan dapat pahala dan tidak dikurangi, penuh semuanya. Waman sanna sunnatan sayyi'ah. Nah, ini suku wali'e, barang siapa yang mempelopori dhisik dhewe, sing memulai awal pertama sesuatu amalan yang maksiat, misalkan menemukan cara oplosan sekali minum sak gelas langsung geblak, misalkan begitu, kemudian diikuti oleh banyak orang, kemudian orang itu sudah mati, kemudian terus diamalkannya, maka orang yang sudah mati dapat dosa, ini namanya dosa jariah, ada nanti. Wa man sana sayyatan fa umila biha kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha mim ba'di. Ya, jadi akan dia mendapatkan juga kejahatannya, maksiatnya, dosanya sebanyak orang-orang yang mengikutinya, yang melaksanakannya. La yang kusumin auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa orang itu sedikit pun. Jadi ketika kita melakukan sebuah amalan untuk pertama kali mau dicontoh orang, hati-hati ini, apik nopo elek. Insya Allah kita terbimbing apik, ngenek nih pengajian, ngenek nih, ya pokoknya sing apik-apik, sing bener-bener, apapun. Jadi kita termotivasi, neng kene orang enek pengajian ini, ya enek nih. Neng kono orang enek pengajian, apa namanya? Ini kita rancang esok setiap maghrib isya neng kene enek kita rancang nih. Yang kosong saya Jumat, mungkin ntar lagi kita Jumat enek nih. Apa nih? Senin nggak ada Senin ya. Senin saya kosong. Nah nanti kita Senin sama Jumat. Nah ini kita enek nih nanti dan oleh pahala kabeh. Dan semua yang andil nanti dapat pahala. Intinya pelopor kebaikan nanti meskipun dia sudah meninggal dunia terus dia dapatkan pahala dari kebaikan itu. Nah ini kebalikannya, ini nanti ada bab dosa jariah tapi tidak usah, ini yaitu nun sewu. Siapapun orang yang pertama kali berbuat maksiat, siapapun orang yang pertama kali mengajarkan kesyirikan, ketidakbaikan, kemudian dia diikuti oleh masyarakat, maka dia mati pun dapat kiriman dosa, namanya dosa jariah. Contoh nih.
Nah, misalkan neng Bagong, neng Bagong berarti kan tuh neng Bagong, enek nyadran. Saya kan dulu sebelumnya itu tidak ada. Dan pasti ada yang mengadakan pertama kali, pelopornya, tokohnya itu pasti ada. Nah, dan sampai hari ini diikuti. Taruhlah sudah mati 203 tahun yang lalu, yang ngenek pertama kali, sponsornya, pelopornya, sampai hari ini diikuti, maka dia mati pun dapat panen dosa. Sak galek melu-melu, dirasakne dhewe mawon. Wong Sumber Gedong, Pak Edi. Bersih desa. Saya dulu waktu masih kecil, lek ning Mblik masih ada, tapi kirap pawai keliling itu tidak ada. Tapi sekarang enek. Pasti tuh mungkin berapa puluh tahun yang lalu enek sponsor tokoh siapa yang pertama kali ngenek nih. Engko lek pas waktu ini tanggal 1 Suro sekaligus kita nuwun sewu setor ning Mblik dan sebagainya enek pawai sing aneh-aneh. Nah, itu hati-hati nih Bu. Hati-hati wong Sumber Gedong ya. Hati-hati Sumber Gedong. Para pemimpinnya hati-hati nih Bu. Ya, bahaya nih Bu. Dan semua amal jahat, maksiat apapun lek diikuti menderita nih Bu. Ini dosa jariah diantaranya nanti. Berikutnya, ini sing kaitan dengan itu yaitu orang yang 16 orang yang meninggalkan rekam jejak lah begitu, rekam jejak mau di kita dan sebagainya, amal soleh atau amal maksiat yang ia perbuat. Dia meninggalkan rekam jejak. Contohnya dulu misalkan Kiai Haji Zainuddin MZ kan punya rekaman ya, punya rekaman pengajian tak setel neng Sangkakala FM. Isinya kan ngajak kebaikan, dakwah dan sebagainya. Begitu saya setel, beliau panen pahala, kirim pahala. Punya rekam jejak. Lek kewali artis terkenal mati, kayak lagu sing ndak karu-karuan, lagu ngajak maksiat, manuke cocarawa dan sebagainya, mati. Wah, ini berbahaya niku. Apalagi kok nuwun sewu, sing ora karo-karo niku mati, disetel terus jadi viral dan sebagainya. Memang salah materi dia dapat apa namanya? Royalti, soge, ahli warise. Tapi sing melaksanakan itu, aduh, kasihan, berat niki. Berat sekali niki. Jadi setiap kita punya rekam jejak, ya mudah-mudahan kita rekam jejak yang baik. Ini ya misalkan gitu. Kados kata niki kayak apik. Nah, alhamdulillah apik niki. Ini dalilnya, satu dalil diantaranya surat Yasin surat ke-36 ayat 12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Surat Yasin 36 ayat 12. Nuwun sewu, begitu orang itu meninggal dunia, nanti dengan dalil ini juga, satu dalil ini juga Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya semua ini adalah menjadi saksi kita. Misalkan hari Rabu maghrib isya Pak Iki ngaji ning kene niki keramik niki nanti menjadi saksi, ya Allah aku dhisik dilunggui Pak A waktu ngaji, ya Allah lampunya menjadi saksi, ya Allah dulu aku dan semua menjadi saksi. Lingkungan itu benda mati ini akan bersaksi di hadapan Allah. Kan penak jenengan. Jadi meskipun tidak ada orang tahu kita berbuat baik, makhluk di sekeliling kita, benda mati itu akan menjadi saksi kepada kita semuanya. Ini tidak diketahui, makanya tingkat ikhlas tingkat tinggi tidak usah diketahui orang lain, semua akan menjadi saksi nanti di akhirat.
Benda-benda mati semua akan menjadi saksi. Sajadah kita seperti itu, lemari ini semua, kipas angin semuanya akan jadi saksi. Nggih ya Allah, Pak iku dhisik waktu hari Rabu ngaji ning masjid ya Allah khusuk banget, saking khusuke bablas merem ya Allah. Enek catatane. Udah apa-apa. Yes. Mulai kalian ngaji mesti umek dewe ya Allah. Saksi ini wonten, jangan khawatir. Ini semua ini kaitannya dengan yang tadi pelaporan rekam jejak niki. Nah, kita harus hati-hati. Pun juga begitu lek maksiat. Maksiat orang yang ngeruh, orang nek roh kabeh. Set maksiat. Ya nanti sekali yang menjadi saksi semuanya. Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka nanti mulut kita ditutup oleh Allah, semua ditutup. Nanti kaki kita, tangan kita berbicara menjadi saksi yang apa kita telah lakukan. Ya Allah, kayak ngene. Selain ada catatan, ada catatannya. Nah, ini badan kita menjadi saksi terhadap diri kita masing-masing. Ini hati-hati nih, ya. Ini dengan dalil ini juga, misalkan ini sering terjadi ketika ada panitia pembangunan masjid. Biasanya masjid yang lama dibrukne. Allah masjid takwa, brukne kabeh brok. Akeh sing protes niku, engko piye aku ora oleh pahala. Nung masjidnya dibrukne, dibangun penak amat. Nah, dengan dalil ini bahwasanya setiap kita yang membangun sudah dibangunkan rumah di surga, dan semua bekas-bekasnya itu akan menjadi saksi terhadap kita. Pun khawatir. Engko karpete iki biru itu, sek. Ternyata nek sing ngedrop rek luwih apik kandel, sing biru ra dingge. Sing duwe biru ke protes, "Mu karpet kurang tinggi." Nah, jangan khawatir, tetap dapat pahala. Wonten niku sing ngoten niku, mesjide bar dadi sret kabeh ditukokne karpet merah, sret apik. Sebulan kemudian roh tekone, karpet warna ijo luwih apik, luwih empuk, luwih larang, digulung sing abang, sing ijo dipasang. Sing ngedrop karpet abang, gondok ora gelem ning masjid. Nah, kasusnya wonten niku. Tak dem-dem niki, ndak terus jangan terus. Nah, lek pengen wis jenengan gulung kirim. Mene bendungan kono sik perlu. Ngopo ning suruh kono sik perlu, nah sebagainya. Ora gelem. Nanti takokne sing duwe, Pak. Jadi jangan khawatir, siapapun yang meninggalkan rekam jejak, semua akan menjadi saksi kepada kita semuanya. Siapapun yang sudah meninggal dunia, kemudian dia misalkan dia sholat biasa, sholat berjamaah di masjid, nanti mesti menjadi saksi, ya Allah aku dulu dipakai Pak Iki dan sebagainya untuk ngaji sholat berjamaah, semua menjadi saksi kepada kita. Berikutnya yang ke 17. Nah ini pembayaran hutang. Niki hati-hati niki bab hutang. Nek diutang gak singgung utang madeg nuwun sewu. Nah, utang itu sesuatu yang sangat bahaya nih. Ya. Bahaya. Orang yang mati syahid dia sudah punya 7 keutamaan. Namun lek duwe utang sik urung iso menikmati mlebu surga, sik tergantung orang leh mlebu gara-gara utang. Utang itu urusannya dunia akhirat, tetap akan dituntut di akhirat. Utang niku. Pertanyaannya, becek niku ngutang napa ngutangi? Napa bayar utang? Ya antara bayar utang, ya ngutang. Sedekah itu lek mudah-mudahan kita sedekah. Sedekah ditulis kayak di absen sud. Nanti kita udah saya bahas ya bab tentang becekan antara utang, bayar utang dan sedekah. Nggih. Aku sedekah kok. Buktine begitu dicek diundang ora teko. Wakokne ning kang ora teko. Wis bayar nanti. Intinya orang yang meninggal dunia dia punya hutang, siapapun yang melunasi hutang itu dia akan sampai kepadanya. Ini dalam Sahih Bukhari An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an. Dari Salamah bin Al-Aqwa semoga Allah meridhonya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu utiya bi janazah.
didatangkan kepada Nabi SAW itu jenazah lisoli alaiha. Kemudian untuk jenazah ini maksudnya didatangkan Nabi kon nyolati lah begitu. Wa qala hal alaihi min dain, ditanyakan kepada orang, Mas, ini jenazah ini diutang apa ora? Sing ngedrop mungkin keluargane, iki jenazah sampean iki sapa ki diutang apa ora? Qalu la. Ya mboten ya Rasul, jenazah iki ora duwe utang. Fa shalla alaihi, maka Rasul menyolatkan jenazah niku. Ada jenazah didatangkan kepada Nabi, kan kon nyolati ditakoni sik duwe utang apa ora? Mboten disolatne. Huma utiya bi janazati ukhra, kemudian didatangkan jenazah yang lain setelah jenazah yang pertama tadi. Wa qala hal alai min dain, kemudian Rasul tanya lagi sama, Pak, Mas, niki jenazah niki duwe utang napa mboten? Qalu na'am, nggih ya Rasul, duwe utang. Cuma tidak disebutkan ini pira utangnya, tidak disebutkan. Cuma nggih niki kesaksian keluarganya duwe utang, rong dibayar. Faqala, kemudian berkata Rasulullah SAW, sallu ala sahibukum, maka kata Rasulullah, salatkan jenazah saudaramu. Rasul tidak mau menyolatkan. Jenazah kedua didatangkan, takonin dia utang. Rasul tidak menyolatnya, tapi ngongkon salatno. Aku gak nyolatnya jenazah sing duwe utang. Ini bahaya nih. Kalau Abu Qatadah, kemudian Abu Qatadah berkata, alayya dayu ya Rasulullah, ya Rasulullah, kula sing nanggung utange jenazah niki. Wassallallahu alaihi, kemudian Rasul menyolatkan jenazah niki. Dari sisi hukumnya banyak. Nanti ada beberapa pendapat ulama bahasanya orang yang diutang itu oleh disolati. Pun niki. Rasul saja tidak mau nyolati, kita kan suri taulannya Rasul. Tapi pendapat boleh nyolati. Buktinya Rasul ngongkon sahabatnya sholat ono, tapi Rasul ragelem. Pendapat ketiga, kalau dia tokoh, panutan, kiai dan sebagainya tidak boleh mensolati, tapi masyarakat biasa boleh. Kaitannya nopo? Niki Abu Qatadah niki bukan anak, bukan putune uduk pak dene orang lain, tapi dia menanggung utangnya jenazah niki. Rasul akhirnya mensolatkan. Dalam riwayat Imam Hakim, kalau saya tidak khilaf bahwasanya ditakok ning Abu Qatadah ning Rasulullah, ya Qatadah, wis tok bayari tenan dong. Sampun ya Rasulullah. Jadi pembayaran hutang dari siapapun terhadap jenazah niku itu sampai mungkin mati sepirang tahun yang lalu. Makanya ketika akan diberangkatkan biasanya ya mbah moden niku yang intine ya bagi bapak-bapak jamaah sahabat, misalkan gue ampilan jenazah diutang, kon nanti segera menghubungi ahli warisnya ben dibayar, dilunasi. Dene kok mek titik semoga diikhlaskan. Biasanya kan ngoten niku nggih. Utang niku. Ini utang niku mengerikan. Sampai akhirat dituntut. Nah, nanti akhirat enggak ada, pakai duit enggak ada. Nanti diambilkan dari kebaikannya. Misalkan saya ngutang ke panjenengan, mati kabeh, tidak mungkin dibayar duit, tidak kena akhirat diaudit seret. Misalkan utangku 1 juta, dikusne amal pahalanya 100, misalkan begitu. Nanti diambil amal pahalanya 100, diambil dikekne wong sing tak utangi rong tak bayar niku. Dene entek, pahala saya habis semuanya, dosane dijukuk 100, dibrukne ning saya. Orang itu berkurang 100 dosane, dibrukne saya. Termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Hati-hati. Jok gampang ngutang, lek ndak terpaksa. Saya dulu mempelajari ilmu ngutang nih. Cara ngutang ben tembus nih. Saya mempelajari nih. Ternyata itu riba, dari tobat saya. Sekarang no way, wis malas ndak mau lagi sekarang, wis tak enek pripun. Yang ke-17 tadi nggih, yang ke-17, yang terakhir yaitu hajinya seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal.
Kalau panjenengan tahu bapak ibu sudah meninggal dunia, ternyata belum haji. Dan alhamdulillah panjenengan dikaruniai rezeki yang lancar oleh Allah. Sugih akeh duwite, bapak ibu dihajikan. Nih. Lagi bapak ibu dihajikan kalau belum haji, lek panjenengan mampu. Lek mboten ora napa-napa. Ada beberapa dalil. Satu diarang dalam Sunan Tirmizi an Abdullah bin Buraidah an abihi qol, dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya berkata, ja'at imra'atu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang perempuan kepada Nabi sallam, faqalat, kemudian perempuan itu bertanya kepada Nabi, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku mbokku ya Rasulullah mati, dan walam tahajju, dan urung haji. Perempuan datang kepada Nabi, kok ya Rasul makku mati, dek urung haji. Kemudian pertanyaannya, apa hujja'a anha, apakah aku boleh berhaji untuk makku itu ya Rasulullah? Qal na'am, ya oleh. Uji anha, maka hajikanlah emakmu. Ini boleh ya, menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang belum haji, kayak kemudian kita berhasil sukses mampu dihajikan. Dan ini salah satu bentuk berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, menghajikan orang tuanya dengan catatan dia sudah haji. Dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, misalnya harus haji dulu, laksanakan haji untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk subrumah orang yang lain. Catatannya begitu. Pun kena calo haji sekarang niku, titip haji kan hajikan bapak ibu saudarane dan sebagainya, titip neng mbah yai ustadz tertentu bayar 3 juta 5 juta, saya mulai dikai sertifikat, no wis tak hajikan. Padahal ustadz ini ngumpulin nek wong 300 2 juta, oh dia oleh 0,5 miliar. Bisa dihajikan yo ora wong siji, wong akeh. Iku kasusnya banyak sekali ngoten niku. Dan ditanamkan oleh para ustadz kiai ke pesantren, wis rasa haji lah bayar 2 juta 3 juta. Ya enak lek ngono. Nggih. Mulai memang dapat sertifikat, wah mantep bisa aja wis sah. Pun ngoten ya. Satu orang ya untuk satu didanai betul. Misalkan panjenengan dereng haji kayak meh budal haji, nunggu haji pisan. Kayak wis lak duit entek, nyuruh orang yang sudah haji didanai orang itu satu orang untuk satu orang, didanai 100% kita yang danai. Bukan urunan 2 juta dikumpulin kan wakeh nanti. Oke rek kiai nek carane ngoten niku. Ya, jadi ini ada 18 amalan yang akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia.